Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke, pertidaksamaan itu bentuknya seperti ini. Bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari atau bisa juga lebih dari sama dengan. Seperti itu. Nah, sedangkan disebut linear karena pangkat dari variabelnya tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 1. Jadi pangkat untuk variabelnya itu 1. Kemudian dua variabel, ya variabelnya ada 2. Oke, contohnya begini nih. Kalau persamaan kan begini ya. AX plus BY sama dengan C. Ini namanya persamaan karena tandanya di sini sama dengan. Nah, tapi kalau pertidaksamaan yang dipakai bukan tanda sama dengan. Tapi ini, keempat tanda ini bisa kurang dari, atau bisa juga AX plus BY kurang dari sama dengan C, atau bisa juga AX plus BY lebih dari C, atau yang keempat, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Nah, ini perhatikan. Linear, karena pangkat dari variabelnya di sini adalah X dan Y ya. Pangkatnya semuanya 1, lihat deh. Semua pangkatnya 1, tapi satunya nggak ditulis ya. Kemudian dua variabelnya ada 2, X dan Y. Kalau A sama B ini apa sih? Kalau A ini koefisien dari X, kalau B ini koefisien dari Y. C ini apa ya? C ini namanya konstanta. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita belajar gimana sih cara menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Misal gini, ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Ini kalau kita gambarkan, misalnya gambarnya seperti ini, sumbu X, ini sumbu Y-nya. Oke. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau dia bentuknya persamaan, maka berupa garis lurus. Tapi kalau pertidaksamaan, maka bukan hanya garis, tapi juga disertai dengan daerah penyelesaian yang biasanya kita tandai dengan daerah arsiran. Seperti apa? Contohnya begini. Yang pertama misalnya kita pakai tanda kurang dari ya. Oke. Perhatikan di sini tandanya kurang dari. Kurang dari tapi nggak ada sama dengannya ya. Oh, berarti garisnya harus putus-putus. Nah, seperti ini. Ini kalau dia nggak ada tanda sama dengannya. Terus kurang berarti arsirannya di arah kiri, di kirinya garis. Nah, ini kan garisnya ya, kirinya berarti di sebelah sini kan ya. Nah, ini kita arsir. Nah, berarti di sini daerah arsirannya. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau AX plus BY kurang dari C, pertama kita buat dulu garisnya. Kemudian tandanya kan kurang dari nggak pakai sama dengan, berarti garisnya harus putus-putus. Nah, karena dia kurang dari, maka daerahnya ada di sebelah kiri garis. Begitu. Bisa dipahami? Oke, ini contoh yang pertama ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, kalau kurang dari sama dengan C, yang membedakan hanya pada garisnya saja. Jadi kita buat dulu garisnya. AX plus BY, katakanlah garisnya ini. Karena dia ada sama dengannya, maka garisnya penuh, nggak putus-putus. Kemudian kurang dari sama dengan C. Oh, berarti kurang dari itu arahnya di kiri. Daerah arsirannya ada di kiri garis. Nah, ini. Sebelah kirinya garis. Inilah daerah penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya? Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Contohnya AX plus BY lebih dari C. Prinsipnya sebenarnya sama aja sama yang ini. Oke, kita buat dulu garisnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Kemudian katakanlah garis AX plus BY-nya tuh garisnya ini. Nah, dia kan nggak ada sama dengannya nih di sini. Oh, berarti garisnya harus putus-putus. Kamu buatnya putus-putus ya. Nah, seperti ini. Kemudian tandanya lebih dari, lebih berarti ada di sebelah kanan.
kanannya garis. Nah, garisnya kan ini, kanannya sebelah sini ya. Oke, berarti ini yang kita arsir. Inilah daerah penyelesaiannya yang diarsir ini. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Sebenarnya sama aja sama yang nomor 3 tadi, cuman karena ini ada sama dengan ya maka garisnya kita buat penuh. Kita buat penuh ya garisnya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kita tarik garisnya, kemudian dia penuh, garisnya akan ada sama dengannya, lebih dari ada di sebelah kanan. Ini kita buat di sebelah kanan garis. Nah, seperti itu. Inilah daerah penyelesaian. Jadi yang diarsir-arsir ini kita sebutnya sebagai daerah penyelesaian, ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ini adalah materi dasar untuk mempelajari program linier. Jadi Ibu harapkan kamu bisa memahami dulu tentang bagaimana sih menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, cukup ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.